siang anak-anakku. Siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Pak. Baiklah kalau begitu, harapan Bapak kalian sehat-sehat dalam menerima pelajaran hari ini, karena ketika kalian sehat-sehat, ya kemungkinan besar itu materi yang kalian dapat akan terasa nyaman ketika kalian menerimanya. Jadi di sini sebelum kita mulai mata pelajaran, saya minta selaku Tuhan yang beriman, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Wilin sudah memimpin doa. Jadi baik, di sini sudah ada yang pernah mendengar kata reproduksi? Belum, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Oke, jadi di sini Bapak akan menjelaskan secara sintaks saja mengenai reproduksi. Jadi kata reproduksi itu pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi kenapa saya sendiri atau kalian yang ada saat ini itu dihasilkan dari pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang lebih terperincinya. Jadi sistem reproduksi itu seperti itu ya. Jadi Iya, Pak. sudah paham? Sudah, Pak. Jadi sekarang Bapak akan membagikan kalian LKS untuk dalam bentuk per kelompok. Jadi kalian akan mendiskusikan apa yang ada di LKS itu. Nanti untuk ini apanya langkah selanjutnya sebentar Bapak yang arahkan kalian. Jadi Bapak kasih waktu kalian membaca LKS yang materi yang ada di LKS itu 5 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Yang soalnya ini kita bisa cari di internet atau enggak? Bisa sekali. Karena semua itu membutuhkan yang namanya internet. Waktunya 5 menit ya. Iya, Pak. Kalian juga bisa baca, lihat di ini app-nya itu PPT. Kalian bisa lihat di situ, Bapak sudah kirim ke kalian tadi. Iya, Pak. Semangat ya. Iya, Pak. Sudah ya. Belum, Pak. Oke, tinggal 2 menit lagi. Bentar, Pak, loading, Pak. Loading HP-nya, Pak. Jaringannya 4G, Pak, jadi nggak terima. Ya, maklumi aja. Nggak ada data, Pak. Nanti kalau Bapak udah gajian, nanti Bapak belikan data. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Tapi yang 10 giga ya, Pak. Yang 100 giga aja. Jangan berlebihan. Sudah ya? Bentar, Pak, bentar. Tinggal 30 detik lagi nih. Sudah ya? Belum, Pak. 10 detik lagi. Harus konsisten dengan waktu ya. Pak, ini dicari semua ya soal-soal yang ada di LKS ini ya. Ya, belajar saja. Nanti kalau Bapak kasih tahu mana-mana yang dipelajarkan, ya belajar semua saja. Mana yang keluar sebentar, kalian ini apa, lihat sendiri. Iya, Pak. Oke, waktunya cukup ya. Jadi kalian sudah membaca tadi dong, membaca LKS yang ada maupun PPT yang Bapak sudah kirimkan lewat grup. Jadi di sini bisa saya minta bantuan dari kalian? Bisa. 2 orang ke 1 orang gitu.
Terima kasih ya Sama-sama sudah Pak. membantu Bapak. Jadi Bapak akan menjelaskan langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya, jadi di sini kan ada soal ini. Jadi ini yang bagian A ini berupa soal. Jadi di bagian B ini adalah jawabannya. Bisa paham? Paham Pak. Oke. Jadi di sini kan ada 4 kelompok. Karena berhubungan kalian banyak yang tidak hadir, jadi di sini Bapak tutupi yang yang kelompok 4, jadi hanya batas 3 kelompok saja. Karena banyak yang tidak hadir. Jadi soal-soal yang ada di sini maupun jawaban itu sudah ada semua di LKS maupun PPT. Jadi bisa dipahami. Nanti dari kelompok mana yang nilainya mencapai 80 atau nilai terbesar dari yang memilih ini jawaban yang benar sebentar, dia yang masuk ke tahap berikutnya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Jadi untuk ini bisa dimulai sekarang. Bisa Pak. Oke. Jadi saya persilakan kelompok 1 dari ketua kelompoknya Celin, kelompok 2 ketua kelompoknya Wiwin, dan kelompok 3 ketua kelompoknya Putra. Siap Pak. Jadi silakan. Pakai spidol ya Pak. Ya ya. Ini. Semuanya soal-soal maupun jawaban tadi itu sudah ada semua di LKS maupun PPT yang Bapak sudah bagikan ke kalian tadi. Sudah Pak. Sudah kelompok 2 sudah ya. Tinggal kelompok 1. 1 dan 3. Oke. Jadi di sini untuk pemberian jawabannya sudah selesai ya. Jadi di sini kita akan sama-sama mengoreksi. Iya Pak. Mengoreksi bersama hasil. Jadi di sini kita mulai dari epididymis. Kelompok 1 ya. Kita mulai dari kelompok 1. Epididymis di sini jawaban dari kelompok 1
menghasilkan sel sperma. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Salah, Pak. Nah, salah ya. Jadi di mana? Di mana yang benar? Pematangan sel sperma, Pak. Oke. Bagaimana kelompok 3? Apakah jawaban dari tanggapan dari kelompok 2 mengenai jawaban dari kelompok 1 benar atau tidak? Pak. Jadi yang benar? Pematangan sperma. Oke. Jadi untuk yang nomor 1-nya sudah salah. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Tubulus seminiferus. Di sini jawaban dari kelompok 1 pematangan sel sperma. Iya. Salah atau benar? Salah. Nah, yang benarnya di mana? Penghasil sel sperma. Oke. Jadi di sini pintar ya. Kelompok 2 ini pintar-pintar sekali. Terima kasih, Pak. Jadi di sini salah. Jadi yang benar tubulus seminiferus ini adalah yang menghasilkan sel Sperma. jadi di sini yang benar. Dan epididymis larinya ke pematangan. Kita lanjut soal nomor 3. Kelenjar Bolboretra atau Cooper. Di sini Bapak hanya menuliskan Bolboretra. Jadi kelenjar Bolboretra itu apa? Oh, di sini tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban dari kelenjar Bolboretra. Jadi yang benarnya itu di mana? Menetralisasi, Pak. Zat asam. Oke, bagaimana kelompok 1? Oke, jadi untuk kelenjar Bolboretra itu yang benar di sini adalah netralisasi zat asam yang mungkin hadir karena ada urin di uretra. Jadi untuk jawaban dari kelompok 1 itu salah ya. Iya, Tidak ada jawaban, Pak. Tidak ada jawaban. Kita beri tanda salah di sini. Masuk. Misi, Pak. Oke. Selamat masuk. siang. Siang. Kenapa? Kenapa lambat? Maaf, Pak. Tadi macet di jalan. Oh iya. Tunggu Silakan dulu, dulu. Pak. Tidak Makasih, apa-apa. Pak. Tidak apa-apa. Intinya ketika masuk itu tahu cara masuk. Bisa. Sopan santun yang Saya paling selamat. dilihat. Jadi tidak apa-apa. Pak, mau tanya kelompok 4 lanjut atau kita lanjut? Tidak, kita lanjut ini dulu. Kita lanjut ini. Kan tidak enak nanti ketika pelajaran yang kita sudah lanjutkan batalkan hanya karena kehadiran satu orang. Siap, Pak. Oke, jadi kita lanjut. Jadi bisa diperhatikan untuk sementara yang baru hadir ya. Iya, Pak. Jadi kita lanjut di sini himen. Himen itu apa? Jadi di sini himen itu apa? Selaput, Pak. Selaput apa? Selaput pelindung. Yang dia melindungi apa? Begini. Bagaimana kelompok 1? Iya, Pak. Kelompok 3? Ya betul Pak. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi himen itu adalah selaput yang melindungi vagina. Vagina itu siapa punya? Perempuan, Pak. Ini salah ya. Kita beri tanda salah. Kita lanjut. Hormon LH di soal ke-5. Hormon LH. Hormon LH itu apa? Bagaimana kelompok? Jadi di sini hormon LH jawaban dari kelompok 1 itu memicu ovulasi. Benar atau tidak? Benar, Pak. Kenapa benar? Coba dijelaskan. Karena yang saya baca tadi cuma fungsinya, tapi kenapa dia berfungsi pada saat ovulasinya itu saya tidak tahu, Pak.
Oke, jadi hormon LH itu jadi di sini sudah benar memicu ovulasi. Jadi memicu ovulasi itu apa? Jadi pada saat sel telur yang sudah matang, sel telurnya kalian itu sudah matang. Jadi itu hormon LH yang membantu memicu dipicu oleh hormon LH untuk masuk ke fertilisasi untuk siap dibuahi. Jadi jawabannya ini benar ya? Di atasnya Pak. Di sini. Iya di sini. Bukan Pak, itu di bawah. Oh, Itu iya. yang Di sini. Jadi kita lanjut untuk soal yang keenam, tuba fallopi. Tuba fallopi itu kata lainnya apa? tidak Pak. Oke, pintar sekali. Anak-anakku ini pintar-pintar semua. Jadi tuba fallopi di sini jawabannya adalah menteralisasi zat azam yang mungkin hadir karena ada urin di dalam Uretra. uretra. Benar atau tidak? Tidak Pak. Kenapa tidak? Kan tadi fungsi kelenjar bulba uretra kan tadi menetralisasi zat asam. Oke, bagus. Jadi pemikiran yang sangat kritis. Jadi tuba fallopi itu sendiri apa? Ovida. Tuba fallopi itu fungsinya apa? Tempat fertilisasi bukan? Oke, bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 1 dan kelompok 3? Bagaimana? Benar atau tidak? Benar Pak. Oke, jadi kelompok 4. Jadi di sini yang benar, jadi jawaban yang ada di sini ini salah ya? Iya Oke, Pak. jawaban dari kelompok 1 salah. Jadi yang benar itu adalah tuba fallopi atau yang sering disebut oviduct adalah tempat fertilisasi. Jadi kita saat ini dari sekian jawaban yang ada di sini cuman 1 yang benar. Iya Pak. Iya Ya, Pak. 1 yang benar. 1 yang benar. 1 yang benar dan 5 yang Salah. salah. 1B 5S. Ini bukan 5 salah. Jadi kita lanjut ke kelompok 2. Kita koreksi bersama lagi. Kita mulai dari testis. Testis di sini jawaban menghasilkan sperma dan hormon. Benar atau tidak? Benar Pak. Di sini sudah ada yang tahu testis. Sudah Pak. Apa itu testis? Buah zakat bukan? Benar. Dia ada di Di dalam skrotum. tepatnya di perempuan atau? Laki-laki, tempatnya di belakang penis. Oke, pintar. Jadi di sini jawaban testis di sini adalah menghasilkan sperma dan hormon. Jawaban ini sudah benar atau tidak? Benar, Benar, Pak. Pak. Jadi di sini jawabannya sudah benar ya. Di sini Bapak tidak menuliskan semua bahwa testis ini menghasilkan sperma dan hormon. Ada hormon yaitu hormon testosteron. Jadi di sini jawabannya benar. Kita lanjut ke soal nomor 2, vesicula seminalis. Di sini vesicula seminalis jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 adalah penampung sperma dari testis. Benar atau tidak? Benar, Pak. Oke. Jadi bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 kelompok 3 dan kelompok 1. Benar, Pak. Benar, Pak. Oke. Jadi benar. Kita lanjut ke fast difference. Fast difference itu apa? Ada yang tahu? Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 4 yang baru sampai bagaimana? Fast difference. Di sini jawaban fast difference adalah mengangkut sperma yang sudah matang. Benar atau tidak? Salah, Pak. Kalau fast
Deferensi itu menyalurkan sperma menuju kelenjar vesicula seminalis. Bagaimana kelompok 2 yang memberikan jawaban bahwa vas deferens itu mengangkut sel sperma yang sudah matang? Benar atau salah? Karena di situ kan tidak ada tulisan menyalurkan sel sperma. Jadi kami memilih mengangkut sel sperma yang sudah matang karena yang saya baca itu yang di epididymis itu kan sel sperma yang sudah matang akan diteruskan ke vesicula seminalis. Nah, yang menyalurkannya itu kan tidak ada. Jadi saya pilih yang mengangkut sel sperma yang sudah matang. Oke. Jadi ya mungkin di sini Bapak akan menjelaskan sedikit bahwa mungkin kata-kata itu bisa mengecoh pemikiran kita. Sebenarnya kata-kata itu ada kemiripan. Iya. Dari maupun mengangkut dan menyalurkan sebenarnya itu sama. Ketika dia mengangkut berarti otomatis dia siap untuk menyalurkan. Jadi seperti itu. Jadi jawaban maupun menyalurkan, jawaban dari kelompok 4 maupun kelompok 2 itu sama benarnya. Di sini kita hanya terkecoh saja dengan kalimat. Iya, Jadi Pak. bisa dipahami. Bisa, Bisa, Pak. Ya, jadi kalian sudah pintar-pintar semua. Jadi di sini jawaban sudah benar. Kita lanjut ke cervix. Cervix di sini ada yang tahu? Leher. Oke. Cervix itu fungsinya bagaimana? Fungsinya apa? Dia sebagai pembatas bukan, Pak? Sebagai pembatas. Jadi di sini jawaban benar atau tidak? Jawabannya yang diberikan oleh kelompok 2. Benar. Benar. Bagaimana menurut kelompok yang lain? Kelompok 1, 3, dan 4. Benar, Pak. Oke. Kita sepakat semua bahwa memang cervix itu adalah leher rahim yang menjadi corong pembatas uterus dan vagina. Jadi jawaban ini disapu rata semua benar ya. Jadi, tidak tahu lagi untuk soal-soal berikutnya. Kita lanjut ke oviduct. Di sini soal oviduct. Oviduct itu apa? Tuba Tuba fallopi, Pak. Oke, jadi oviduct ini adalah tuba fallopi. Jadi di sini sudah ada tadi. Coba kita lihat jawaban yang benar dari sini. Kita hubungkan dengan yang di sini. Oviduct itu apa di sini? Tempat fertilisasi, Pak. Oke, jadi karena di sini sudah ada tadi, jadi di sini benar ya. Kita sudah bahas tadi di kelompok 1. Kita lanjut ke hormon estrogen. Hormon estrogen itu berfungsi untuk apa? membantu perkembangan dan pertumbuhan tubuh saat pubertas, Pak. Bagaimana kelompok yang lain? Bagaimana kelompok yang lain? Benar, Benar, Pak. Pak. Kalian sudah mengantuk? Belum. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini jawaban yang benar adalah kita lanjut. Jadi di sini soal terakhir dari kelompok 2 ada hormon estrogen. Hormon estrogen itu kita sudah bahas bersama bahwa yang benar di sini adalah membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas. Jadi jawabannya sudah benar. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk kelompok 2 di sini jawabannya benar semua ya. Iya, Iya, Pak. Benar semua. Benar semua. Ini spidol juga ini. Semua. Jadi kita beri tepuk tangan buat kelompok 2 yang jawabannya benar semua. Jadi kita lanjut. Untuk di sini kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 soal pertama hormon testosteron. Apa itu hormon testosteron? Hormon yang ada pada laki-laki, Pak. Jadi fungsinya untuk apa? Sudah benar itu. Hormon yang ada pada laki-laki fungsinya apa? Fungsinya apa? Di sini jawaban dari kelompok 3 adalah neutralisasi zat asam yang mungkin hadir karena urin di uretra. Benar atau tidak jawabannya?
Salah, Pak. Yang benar apa? Yang benar apa? Yang benar itu membantu perkembangan dan pertumbuhan tubuh pada saat memasuki masa pubertas. Bagaimana? Coba diulang. Hormon testosteron itu yang membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh pada saat memasuki pubertas, masa pubertas. Jadi jawaban dari kelompok 2 sudah benar ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan hormon testosteron itu sendiri. Jadi hormon testosteron yang benar di sini adalah mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas. Jadi yang mempengaruhi kita punya perubahan fisik seperti kita tumbuhnya jakun, semakin seiring berjalannya waktu kita berkembang tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis. Oke. Jadi di sini yang berhak lanjut ke tahap berikutnya adalah kelompok 2. Jadi karena di sini yang benar semua itu kelompok 2 yang unggul dari poinnya. Dan kelompok 3 dan kelompok 1 itu cuma satu-satu benar. Dan nilainya mereka kelompok 1 dan kelompok 2 itu menghasilkan nilai 10-10 saja. Jadi di sini Bapak memberikan saran bahwa kelompok 3 dan kelompok 1 itu bukannya tidak bisa, bukan tidak pintar ataupun tidak bisa. Semua Bapak yakin dan percaya semua kalian yang ada di sini bisa, cuman mungkin kurang belajar atau kurang serius dalam menerima pelajaran. Jadi Bapak yakin dan percaya kalian semua itu bisa. Jadi mari kita beri tepuk tangan untuk semua yang ada di sini, semua yang ada di sini. Jadi untuk langkah selanjutnya, karena sesuai dengan aturan tadi bahwa yang pemenang dari turnamen ini akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi untuk ini Bapak ada tahap selanjutnya, bisa saya minta bantuan? Oke, jadi kita akan lanjut ke tahap kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya bahwa sesuai dengan aturan yang Bapak sudah berikan tadi, yang pemenang dari turnamen tadi bahwa akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini karena kelompok 2 yang memenangkan turnamen tadi, Bapak akan mempersilahkan kelompok 2 untuk menjelaskan nama-nama dari gambar yang ada di sini. Saya rasa di sini gambar yang ada di sini tidak asing lagi bagi kalian. Ada yang tahu ini gambar apa? Vagina, Pak. Organ perempuan. Di sini gambar Organ laki-laki. Oke, jadi di sini Bapak akan mempersilahkan kelompok 2 untuk menjelaskan tempat-tempat bagian-bagian yang ada di sini maupun fungsi-fungsinya. Oke, semangat ya. Bapak harap kalian semua perhatikan apa yang ada di sini. Karena kalau kalian tidak perhatikan, kalian tidak akan mengerti. Siap dengar Pak.
Masih revisi Pak. Siap Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Jadi sekarang kamu Bapak suruh kamu untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian yang ada di gambar ini. Untuk teman-teman bisa perhatikan, teman kalian ada menjelaskan. Iya, Pak. Oke. Baik, jadi saya langsung saja ke organ reproduksi wanita. Yang pertama, endometrium. Ini adalah dinding rahim yang menebal ketika proses ovum di proses sel telur sudah matang. Terus di sini uterus itu tempat menempel dan berkembangnya janin. Sedangkan oviduct ini adalah tempat fertilisasi, yaitu peleburan sel sperma dengan sel betina, sel telur. Terus yang di sini ovarium itu tempat menghasilkan ovum dan hormon pada reproduksi wanita. Sedangkan yang ini adalah cervix, corong pembatas antara uterus dengan vagina. Sedangkan di vagina adalah tempat keluarnya bayi pada saat melahirkan dan darah pada saat haid. Sedangkan pada reproduksi laki-laki, yang pertama kelenjar Koper ini fungsinya tadi itu menetralisasi asam yang mungkin ada karena adanya urin pada uretra. Yang ini adalah kandung kemih, tempat menyimpannya urin. Sedangkan yang ini, yang cabang-cabang ini adalah vesicula seminalis, adalah tempat menyimpan sel sperma yang sudah matang sebelum diteruskan ke uretra pada saat ejakulasi. Yang panjang ini adalah vas deferens, itu dia yang menyalurkan sperma yang sudah matang dari epididymis ke vesicula seminalis. Terus epididymis adalah tempat penyimpanan sperma sementara dan tempat pematangan sperma, sedangkan testis ini adalah tempat penghasil sperma dan juga penghasil hormon. Sedangkan uretra ini adalah saluran keluarnya urin maupun sperma, dan penis ini adalah tempat keluarnya urin atau sperma yang dari uretra. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi silakan duduk. Oke, jadi teman kalian atau kelompok 2 tadi sudah menjelaskan. Ini kita hanya menjelaskan ulang lagi karena apa yang teman kalian tadi jelaskan tadi itu kita sudah bahas. Jadi untuk saat ini mungkin terima kasih banyak untuk kelompok 2 yang sudah memberikan jawaban atau menjelaskan dari gambar yang ada di sini. Jadi perlu kalian belajar untuk kita bersama. Kenapa kita harus belajar sistem reproduksi? Karena bagian tubuh kita yang paling penting itu adalah bagian dari reproduksi kita bersama, karena supaya kita lebih peduli akan reproduksi kita bersama. Jadi paling penting ya kita belajar itu. Di sini Bapak tanya kalian, apakah penempatan organ-organ di sini sudah benar atau tidak, atau masih ada yang belum lengkap? Bagaimana menurut kalian? Maupun dari organ reproduksi perempuan, wanita, dan pria, ada yang belum lengkap atau tidak? Bagaimana kelompok 1? Kayaknya kelompok 1 ingin menyampaikan pendapatnya. Bagaimana kelompok 1? Masih ada yang kurang, Pak. Oke, yang kurangnya itu di mana? Di pria atau Pria, Pak. Oke, silakan. Bapak memberikan untuk yang kurangnya itu diisi.
dilengkapi yang kurangnya. Yang di bawahnya. Oke, ya kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi di sini apakah masih ada yang belum lengkap atau bagaimana dari kalian? Karena teman kalian tadi sudah menambahkan atau melengkapi yang skrotum ini. Di bagian organ laki-laki itu yang bagian kelenjar kopernya itu salah, Pak. Oke, yang benar apa? Yang benar itu Ini kelenjar silakan prostat. silakan tulis sendiri. Ungkap. Oke, terima kasih ya. Jadi kelenjar prostat itu fungsinya apa? Jadi kelenjar prostat itu berfungsi untuk menambahkan cairan ejakulasi dan juga pertumbuhan sperma. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 4 yang walaupun lambat tapi sangat-sangat berperan dalam pelajaran kita hari ini. Sangat-sangat berperan. Jadi terima kasih banyak ya kelompok 4. Jadi untuk materi kita hari ini sistem reproduksi pada manusia, khususnya pada laki-laki dan perempuan, sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, di mana? Yang ini, Pak. Yang ini namanya apa, Pak? Oh, jadi yang ini ligamen ovarium ya. Jadi yang bagian sini ini ligamen ovarium. Nah, jadi ini ligamen ovarium. Fungsinya itu dia itu yang mengikat antara ovarium dan rahim. Nah, di sini di gambar ini sudah jelas bahwa ini adalah kalau ini tidak ada berarti ini tidak bisa menempel. Ini tidak bisa bergantung di rahim maupun rahim juga begitu. Jadi karena ini makanya semuanya ini rahim maupun ovarium itu bisa mengikat di situ, menempel di situ. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami. Pak. Oke. Kalau bagaimana kalau tidak ada ligamen ovarium? Kalau ligamen ovarium tidak ada, maka penghubung antara ovarium ini ke rahim tidak ada. Penghubungnya itu tidak ada. Jadi ligamen ovarium ini perlu ada. Jadi kalau misalnya tidak ada ligamen ovarium, ovariumnya tidak bisa bergantung seperti Seperti itu. Jadi bisa untuk dia bergantung. Pak. Jadi bisa dipahami ya. Paham, Pak. Oke. Jadi sejauh dari ini mungkin sudah jelas ya pembahasan kita hari ini. Jadi untuk pembahasan materi, Bapak juga di sini cukup puas karena kalian bisa menyikapi atau menerimanya dengan baik. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Sebelum Bapak menutup, di sini Bapak akan memberikan saran ataupun motivasi terhadap kalian bahwa harapan Bapak kalian harus giat dalam belajar. Jadi pesan dari Bapak, apa yang kalian dapat di sini perlu kalian mengingat bahwa guru itu tidak akan selalu bersama dengan siswanya, kecuali ajaran gurunya lah yang selalu bersama dengan siswanya. Jadi ajaran maupun materi yang ini perlu kalian simpan. Yang walaupun Bapak kalian tidak mengingat, tapi ingatlah materi yang ada di sini.
Jadi ya mungkin itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Kalau ada salah kata dari awal pelajaran, Bapak mohon maaf. Sebelum kita pulang, Bapak minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai.